tentu kembali juga kepada kita ini. Sudah disiapkan masjid yang bagus, kita rawat juga. Ya. Kita sebagai jamaah yang datang, rawat, jangan rusak nih masjid. Jaga kebersihan, yang pakai toilet, benar-benar disiram. Yang pakai air, betul-betul ditutup tuh airnya, kerannya. Karena masjid ini ada biaya operasionalnya. Dan tentu jumlahnya tidak sedikit. Sebagai jamaah yang rutin hadir, kita tentu harus sadar itu. Tentang masjid yang sudah dibangun dengan begitu bagus, tapi perlu perawatan. Kan kita pakai airnya, kita pakai AC-nya, kita pakai lampunya. Ya? Kita pakai karpetnya, kita pakai kamar mandinya. Terus masa kita datang sholat Jumat, nggak naruh kotak amal, kan kebangetan itu. Pakai fasilitas, tapi antum nggak taruh kotak amal. Antum masuk toilet umum yang baunya nano-nano itu, yang kotor dan berantakan itu, antum taruh duit. Antum masuk rumah Allah, antum nggak taruh duit. Ya. Antum gunakan fasilitas yang disiapkan di rumah Allah tersebut, terus antum tidak tahu apa. Kan kebangetan banget. Sedangkan masjid itu perlu perawatan. Nanti kalau dia bocor, AC-nya harus diganti atau isi freonnya dan lain sebagainya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita niat beriktikaf di majlis ilmu dari maghrib sampai isya dengan memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca surat Al-Fatihah agar Allah turunkan limpahan taufik di majlis kita. Allah hadirkan hidayah dalam kehidupan kita. Allah naungi kita dengan rahmat-Nya yang tak terhingga. Dan kita doakan untuk orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Dan kita doakan pula yang telah mewakafkan masjid ini, Masjid Fatimah Muhammad, atas nama dua orang hamba Allah yang mulia yang telah mewakafkan masjid ini, yaitu almarhumah Fatimah Fadl Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid merupakan tempat yang dianggap mulia dan suci oleh setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Kenapa? Karena masjid dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Masjid dijadikan sebagai sarana seorang hamba Allah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kita sholat maghrib, kita lakukan di masjid berjamaah dengan harapan mendapatkan pahala jauh lebih besar ketimbang kita sholat sendirian. Tentu nilai khusyuknya akan terasa berbeda ketika kita sholat di dalam masjid.
masjid itu laksana rumah-rumah Allah di muka bumi. Maka tentu setiap hamba Allah yang mendatangi masjid ada harapan dalam dirinya, ingin sekali merasakan kedekatan kepada Allah, dan salah satu sarana yang dia pakai adalah duduk di arena masjid itu sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan masjid-masjid itu laksana rumah-rumah Allah di bumi ini. Dan orang-orang yang mengunjungi masjid adalah laksana tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah menjadi kewajiban bagi yang dikunjungi untuk memuliakan tamu. Artinya kalau kita datang mengunjungi masjid, kemudian menjaga adab, menjaga akhlak, menjaga perilaku, berlaku sopan, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tanda petik sebagai tuan rumah pasti akan melayani kita, menservis kita dengan aneka macam karunia, rahmat, maghfirah, dan lain sebagainya dalam bentuk nilai-nilai kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sebagai seorang tamu, kita yang mengunjungi masjid ini sebagai rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus menghormati pemilik rumahnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berada di masjid, tentu kita harus menjaga tata krama kita dan menghormati masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18 tentang insan-insan yang memakmurkan masjid. Allah sebut dalam surat At-Taubah ayat 18 itu, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid adalah insan-insan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salat, yang menegakkan salat, wa ataz zakat, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka adalah manusia-manusia yang tak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akhiri firman-Nya dengan mengatakan, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan semoga mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada surat At-Taubah ayat yang ke-18 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjabarkan kepada kita tentang manusia-manusia yang disebut para pemakmur masjid. Jadi ada karakteristik mereka yang dikatakan sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid itu. Siapa saja itu? Yang pertama Allah katakan man amana billah. Orang-orang yang memiliki tingkatan keimanan yang begitu penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang setia berada di masjid itu imannya bagus. Yang betah berada di masjid itu imannya lagi baik. Jadi hanya orang-orang yang dalam dadanya dipenuhi oleh keimanan yang begitu bagus, yang hatinya terpanggil untuk nyaman di masjid dan bertahan lama di dalam masjid dan menikmati saat dirinya berada di dalam masjid itu. Ya, kalau imannya lagi tipis, itu nggak betah dia di masjid, nggak bisa lama-lama. Ya, betahnya di tempat lain. Di masjid kagak betah. Wal yaumil akhir, beriman juga sama hari akhir. Imannya sama Allah, imannya sama hari akhir. Dia tahu masjid ini dijadikan sebagai jembatan dia untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqamas salat, tentu orang yang memakmurkan masjid, orang yang cinta sholat di dalam masjid. Ya, ditegakkan sholat. Ya,
Bahkan sebelum masuk waktu sholat dia sudah ada di masjid. Dia menanti dengan begitu gembira, begitu senang untuk dapat menegakkan sholat dalam masjid tersebut. Wa ataz zakat, menaikkan zakat. Pecinta masjid, orang yang rapi zakatnya. Walam yakhsha illallah. Orang-orang pecinta masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid, dalam jiwanya tidak ada rasa ketakutan sedikit pun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya begitu besar hanya kepada Allah, rasa takut yang begitu tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan semoga orang-orang tersebut senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sandingkan dirinya sendiri dengan masjid, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 114, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ ayyuzkara fiha ismuh wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya. Ini ayat adalah kecaman Allah ya, bagi orang yang berusaha untuk menghalang-halangi aktivitas kebaikan yang berada di dalam masjid. Ya. Dan berusaha untuk, apalagi berusaha untuk merobohkannya, wasa'a fi kharabiha, ya, atau berusaha juga untuk tidak sampai dibangun masjid. Kan suka sekali kita dengar berita ada komplek yang kebetulan warga muslimnya banyak, berusaha untuk mendirikan masjid, suka sulit juga. Kebetulan belum ada masjid di situ. Kemudian ada fasum umumnya yang bisa diambil lahannya untuk dibangunkan masjid di situ. Dan yang lebih miris adalah terkadang yang protes jangan sampai dibangunkan masjid itu minna dari saudara kita, orang muslim sendiri. Ada kejadian di salah satu tempat, saya tidak usah sebut wilayahnya, tapi ini nyata. Diceritakan sama jemaah masjidnya. Ini masjid dulu Ustaz, sebelum terbangun masjid ini, kita musyawarah warga. Diskusi untuk mengambil, ada lahan kosong, memang lahan umum yang dipakai buat taman. Mau diambil sebagian untuk bangun masjid, dan nanti mau dibuat itu model masjidnya, masjid yang ada taman di sekitarnya. Dan ketika musyawarah itu terjadi, ada pertentangan. Ada yang berusaha untuk menyatakan jangan. Ada yang menyatakan kalau mau sholat cari masjid yang di luar sana. Sedangkan komplek itu cukup besar dan ada kebutuhan untuk masjid di situ. Yang menolak, yang tidak mau tanda tangan, saudara kita sesama muslim. Miris gak tuh? Iya, paling vokal. Rumah dia berjarak beberapa rumah dari tempat yang bakal dibangun masjid itu. Dengan alasan macam-macam nanti. Dia pakai nama apa, nanti apa kata warga yang lain yang non muslim. Ini nanti jadi bising kata dia. Jadi bising. Ya, karena nanti ada speaker, azan, ini itu. Antum tahu? Ketika lembaran itu diedarkan untuk akhirnya edarin lembaran kan, mengedarkan lembaran untuk hitung suara terbanyak karena tidak tercapai kesepakatan secara keseluruhan. Lembaran itu disebarkan, minta persetujuan dan tanda tangan siapa saja yang setuju agar masjid itu dibangun. Antum tahu siapa yang pertama kali tanda tangan? Orang yang rumahnya itu di kemudian hari rumahnya berhadapan dengan masjid dan itu orang non muslim. Nomor satu dia yang tanda tangan, dia mengatakan saya setuju.
Itu apakah bukan tamparan yang begitu keras kepada yang muslim yang nolak itu? Jadi tunjukin tuh sama jamaah, nih rumah orang ini nih. Ini Ustadz, ini orang ini Masya Allah. Dia non muslim. Dia yang tanda tangan paling pertama kali. Disetujui. Apa-apa dia bilang. Ya Allah kecam itu. Orang yang berusaha untuk merobohkan, menggagalkan pembangunan masjid. Dia berhadapan sama siapa? Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk kepada yang dimaksudkan dengan memakmurkan masjid. Ada dua pengertian. Ada dua pengertian tentang memakmurkan masjid. Yang pertama, membangun masjid. Memakmurkan masjid itu yang pertama diartikan membangun masjid, memperindahnya, memperkokohnya, bangunannya dibikin bagus, dicari bahan-bahan yang berkualitas. Itu salah satu daripada makna memakmurkan masjid. Orang kalau dia ingin memuliakan rumah Allah, dia bangun yang bagus. Ya. Antum masuk di masjid ini mewah, bagus. Antum nyaman tidak? Nyaman. Setiap kali yang datang, yang sholat, rasa nyaman saja itu doa sudah. Rasa senang ada di masjid itu sudah doa untuk mendoakan yang membangunnya. Ya. Keluarga besar daripada Bapak Haji Yusuf Marta itu tiap hari dapat doa itu, termasuk ibunda beliau, ayahanda beliau. Setiap kali orang datang sholat rasa nyaman, menikmati fasilitas masjid, itu sudah doa. Apalagi ketika dia angkat tangan, doakan lagi. Ya. Dan biasanya orang-orang yang begitu mengerti tentang istimewanya masjid, itu dia suka bangun masjid lebih mewah daripada rumahnya. Karena dia anggap ini yang dia bangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada salah satu jamaah saya dahulu. Orangnya tinggal di Sumatera. Kontraktor besar. Suami istri. Masih ada orangnya. Ini pengusaha besar dan kontraktor besar. Sampai sekarang usaha mereka masih berjalan. Itu mereka bangun masjid. Suami istri bangun masjid depan rumahnya. Dibangun masjid. Yang kualitas marmernya, kamar mandinya sama persis dengan apa yang ada di rumahnya. Dia bilang sama tukang yang bangun, dia bilang, samain persis. Saya malu sama Allah kalau seumpamanya yang saya bangun ini lebih buruk daripada rumah saya. Persis. Rezekinya mudah. Nggak habis tuh duitnya. Malah selesai dia bangun masjid itu proyeknya semakin banyak. Tinggalnya di Sumatera, tapi proyeknya berskala nasional dia. Berskala nasional. Proyek-proyek nasional banyak mereka tangani. Menghormati rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Arti memakmurkan. Tetapi ternyata tidak hanya sampai di situ, tidak hanya sekedar memewahkan sarananya yang ada di masjid tersebut. Makna yang kedua memakmurkan masjid itu yaitu dengan mengisi masjid itu dengan aktivitas-aktivitas seperti berzikir, majlis ilmu, majlis tilawah Al-Quran, majlis kajian. Itu makna memakmurkan yang kedua. Jadi masjidnya itu tidak hanya sekedar dibangun dengan megah dan indah, tetapi masjid itu dijadikan fungsi kebaikan buat hamba-hamba Allah yang berada di dalamnya, mendapatkan nilai manfaat begitu baik. Yang disebut dalam Al-Quran tadi kan surat At-Taubah, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salat. Mewah, bagus, kemudian ramai orang yang menegakkan sholat di dalamnya. Ramai orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail. Ramai dengan orang-orang yang duduk berzikir. Ramai dengan orang-orang yang
melaksanakan aktivitas taklim, kajian, pengajian, ada kelas-kelas di atas, seperti masjid ini kan ada kelas-kelas di atas, anak-anak ngaji, anak-anak TPA, rutin itu. Ya. Itu di Tangerang itu ada salah satu masjid, itu kelas TPA-nya itu, saking makmurnya masjid itu daftarnya sampai waiting list, Pak. Sampai waiting list, Pak. Saking padatnya orang yang ingin masukin anak ke situ untuk di kelas TPA sore. Itu sampai waiting list. Kenapa? Karena sampai masjidnya sudah tidak mampu nampung karena ruangannya sudah tidak tercukupi. Padahal itu masjid cukup besar. Nah, itu kembali lagi kan, masjid itu makmur tuh disebabkan orang-orangnya, pengurusnya, jamaahnya. Jamaahnya jangan cuma datang sholat doang. Harus ada touch, ada sentuhan dengan pengurus. Ya. Harus akrab dengan pengurus, bisa. Kalau sudah akrab dengan pengurus kan bisa kasih ide-ide, kasih masukan, ya. Siapa tahu di antara ide-ide jamaah itu ada ide-ide bagus yang ditangkap oleh pengurus dan bisa dikembangkan. Bahkan di beberapa masjid itu ada namanya paguyuban jamaahnya, punya paguyuban sendiri. Tambah kompak lagi tuh. Sehingga dalam 6 bulan sekali atau setahun sekali mereka jalan-jalan. Jamaah masjid ini, jamaah masjid itu berangkat sama-sama. Betul-betul terlihat, betul-betul makmur masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk memakmurkan masjid ini dalam 2 hal tadi. Mengindahkan masjid, kemudian juga individu-individunya memakmurkan di dalam masjid tersebut. Tidak hanya sekedar kita memperbagus saja, tapi kita juga mengisi dengan aktivitas-aktivitas yang baik. Orang yang membangun masjid dengan menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan dia niatkan untuk membantu kaum muslimin agar dapat menggunakan fasilitas terbaik, bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Antum kalau masuk masjid yang nyaman tuh enak ibadahnya. Antum masuk masjid yang antum sujud, karpetnya ada pasirnya, baunya bau apa kan, antum nggak betah. Nah, orang yang melakukan hal itu, dia betul-betul menyiapkan fasilitas yang baik untuk orang beribadah di masjid tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan dia masjid juga nanti di yaumil akhir. Nabi bersabda, "Man bana lillahi masjidan." Siapa saja yang membangun untuk Allah masjid. Masjidnya makanun lis sujud, tempat kita sujud. Siapa yang bangun untuk Allah masjid, banallah lahu mislahu fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun dengan bangunan yang seperti itu, masjid yang seperti itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Derajat hadisnya hadis yang sahih. Jadi Nabi bilang bana lillah, redaksinya membangun karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membangun masjid itu tujuan kita meraih ridhonya Allah. Ya, bukan kita membangun masjid itu dengan tujuan agar kita dipuja, dipuji, disanjung oleh tetangga kita, kerabat kita. Ya. Bukan untuk diviralkan agar orang kenal kita membangun masjid yang begitu bagus, begitu megah. Rasul katakan harusnya lillah, semata-mata membangun masjid tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini masjid tempat ibadah, rumahnya Allah, maka dia saat dibangun harus dengan niat yang baik. Jangan sampai kita bangun masjid tersebut dengan niat yang batil. Ya. Kalau bangun masjid dengan niat yang batil, sebanyak apapun uang yang kita pakai untuk bangun masjid tersebut, sia-sia. Jangan bangun masjid untuk menandingi masjid yang lain, jangan. Ya, jangan bangun masjid tersebut karena untuk disanjung sama orang. Bukan. Sayang-sayang uang yang sudah dikeluarkan ternyata tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini amal yang paling utama. Ya. Perhatikan masjid yang dibangun sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dari susunan batu. Yang dibangun sama Nabi itu kan awal-awal itu Masjid Nabawi, itu kan dibangun dengan susunan batu, menggunakan pelepah korma. Bahkan ketika hujan turun bocor, ya, Nabi dan sahabat-sahabatnya membangun awalnya dengan susunan batu itu, dengan pelepah-pelepah korma. Hujan datang bocor. Tapi kita perhatikan, masjid itu menjadi mulia sampai saat ini, menjadi istimewa. Kenapa? Karena tangan-tangan yang mengangkat batu itu, tangan-tangan yang menyusun batu satu persatu, tangan-tangan yang memikul pelepah-pelepah korma, kemudian dijadikan sebagai tiang-tiang masjid tersebut, adalah tangan-tangan yang bergerak membangun masjid tersebut dengan penuh keikhlasan. Akhirnya masjid tersebut menjadi mulia. Ini mulia. Nah, ada orang bangun masjid besar. Masjid besar masjidnya. Bahkan ornamennya indah. Bahkan disepuh dengan emas. Waktu awal-awal dibangun viral tuh masjid. Sempat dijadikan orang banyak jadi tempat wisata. Sekarang, antum lihat saat ini sekarang. Masih makmur gak? Masih ramai pengunjung nggak? Karena pengunjung yang datang pada waktu itu tidak datang waktu itu. Ada yang masuk sholat, tapi ada yang sampai di luar saja. Sekarang berapa jumlah jamaah subuhnya? Coba tanya. Dengan besar masjid itu yang dibangun. Berapa jumlah jamaah subuhnya? Berapa jumlah jamaah maghribnya? Berapa kajian yang terwujud di masjid tersebut dalam 1 bulan? Bahkan ada kisah, wallahu alam betul atau tidak. Ceritanya sekarang masjid itu suka ditutup, terbuka pada jam-jam tertentu. A'udzubillah. Dibangun ini untuk Allah, harus benar-benar untuk Allah, dan untuk dinikmati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kembali juga kepada kita ini. Sudah disiapkan masjid yang bagus, kita rawat juga. Ya. Kita sebagai jamaah yang datang, rawat, jangan rusak di masjid. Jaga kebersihan, yang pakai toilet benar-benar disiram. Yang pakai air, betul-betul ditutup tuh airnya, kerannya. Karena masjid ini ada biaya operasionalnya. Dan tentu jumlahnya tidak sedikit. Sebagai jamaah yang rutin hadir, kita tentu harus sadar itu. Tentang masjid yang sudah dibangun dengan begitu bagus, tapi perlu perawatan. Kan kita pakai airnya, kita pakai AC-nya, kita pakai lampunya. Ya? Kita pakai karpetnya. Kita pakai kamar mandinya. Terus masa kita datang sholat Jumat, nggak naruh kotak amal? Kan kebangetan itu. Pakai fasilitas, tapi antum nggak taruh kotak amal. Antum masuk toilet umum yang baunya nano-nano itu, yang kotor dan berantakan itu, antum taruh duit. Antum masuk rumah Allah, antum nggak taruh duit. Ya. Antum gunakan fasilitas yang disiapkan di rumah Allah tersebut, terus antum bisa taruh apa? Kan kebangetan banget. Sedangkan masjid itu perlu perawatan. Nanti kalau dia bocor, AC-nya harus diganti atau isi freonnya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kata para ulama salafus salihin, setidaknya ada sekitar 15 nilai kehormatan masjid itu. 15 cara kita untuk menghormati masjid. Yang pertama, kalau masuk masjid, antum masuk masjid. Di masjid itu ada orang, ucapkan salam. Adabnya. Masuk masjid, ada orang, assalamualaikum. Ucapkan salam. Jika antum masuk di masjid tersebut, tidak ada orang yang duduk, ya, kalau gak ada orang, antum ucapin salam, aneh itu berarti. Antum masuk, tidak ada orang yang duduk dalam masjidnya. Atau antum pas masuk, ada orang, tapi dia sedang sholat. Ya. Dia sedang sholat. Kan nggak mungkin orang sholat antum ucapan salam.
Apa yang antum lakukan? Antum masuk, antum mengucapkan Assalamu alaina min Rabbina wa ala ibadillahis salihin. Ucapannya itu. Assalamu alaina min Rabbina wa ala ibadillahis salihin. Semoga kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami dikaruniakan kepada kami dan juga dikaruniakan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Bacanya itu. Ya. Selain kita baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang kedua, masuk ke dalam masjid, adabnya, baiknya antum sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk, namanya tahiyatul masjid, sebagai penghormatan kepada masjid. Sholatlah 2 rakaat. Yang ketiga, bentuk kita menghormati masjid, jangan melakukan transaksi di dalam masjid. Hatta jual paket umroh, jangan. Ya. Ngomong bisnis nih, Pak, dalam masjid jangan. Di luar, nanti bilang nanti kita ngomong nanti di luar. Ya. Selesai sholat sunnah, ada proyek nih, kendaraan batu bara, 15 kapal, 15 kapal bahas di situ, jangan. Masjid. Ya. Berikutnya, tidak menghunuskan pedang di dalam masjid, maksudnya tidak boleh bertikai di dalam masjid. Nah, sebenarnya masjid itu orang masuk harus merasakan nyaman, damai, tenang, tentram. Ya. Apalagi tidak mencari barang yang hilang di dalam masjid. Ya. Tidak mencari barang yang hilang di dalam masjid. Kalau ada yang ketemu yang umumkan berkali-kali. Barang siapa yang menemukan kunci yang ya, sampai sebegitu ya, penghormat masjid ya. Ya. Barang yang hilang di dalam masjid, hilangnya di mana? Di dalam. Kalau masih hilangnya di toilet, itu di luar masjid tuh, toilet masih di toilet, masih di tempat wudhu, ya, dia masih mencari masih boleh. Sudah dalam masjid hilang, adabnya itu dia tidak cari. Kalau masih milik dia pasti kembali. Tidak mengeraskan suara di dalam masjid, kecuali untuk berzikir kepada Allah. Kecuali dia baca Quran. Jadi ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat nggak boleh di dalam masjid tuh, suara keras. Apalagi lagi ada kajian ngomong lagi, tambah parah lagi. Itu tidak ada kajian, bersuara keras dalam masjid dilarang. Tidak boleh. Apalagi ada kajian ngobrol dia sendiri, nah, lebih tidak beradab lagi. Tidak membahas dan membicarakan tentang masalah dunia di masjid, masalah presiden, masalah menteri ini, menteri itu, nggak boleh di masjid. Ya. Ya. Membahas individu A, individu B, nggak boleh. Masalah-masalah dunia, ngomong bahas dolar naik, pegang dolar kagak pernah. Pegang dolar kagak pernah, ngomong dolar, ngapain bahas dolar, pegang nggak pernah. Bahas ini, bahas itu. Berikutnya, tidak melangkahi leher orang. Ya, antum sudah datang agak telat, lewatin, langkahin leher orang, lewatin pundak-pundak orang, nggak boleh adabnya dalam masjid. Tidak boleh bertengkar di dalam masjid. Tidak boleh berdesak-desakan. Pingin soft depan, lihat ada celah sedikit, dia masuk desak-desak. Memang disuruh untuk rapatkan barisan, tetapi tidak disuruh untuk berdesak-desakan.
Nggak boleh. Ya, mempersempit barisan saf. Barisan saf memang harus rapat, tapi tidak boleh berdesak-desakan dan mempersempit. Tidak boleh lewat depan orang yang sedang sholat. Maka ada masjid sekarang ada pakai sutra-sutra itu. Ya, itu untuk agar orang tidak mudah lewat. Tidak meludah dalam masjid. Zaman dulu kan dibilang tidak boleh meludah, kenapa? Zaman dulu masjidnya masih lantainya tanah. Kalau sekarang mungkin tidak mungkin kan meludah kan karpet. Ya. Zaman sekarang mungkin begini nih. Nih, ada yang kadang-kadang saya lihat itu. Dia nggak ngeludah. Ngupil dia. Ngupil dapat taruh di karpet. Hati-hati tuh. Ya. Ngupil dia. Ngupil lagi. Lapnya di karpet. Gini-gini di karpet. Nggak adab itu. Ya. Rusak. Tidak boleh membunyikan jari jemari. Sampai itu. Ya. Kemudian cara menghormati yang berikutnya yaitu senantiasa membersihkan masjid. Perhatikan masjid. Jadi membersihkan masjid itu bukan hanya tugas DKM, bukan hanya tugas pengurus masjid, bukan hanya tugas marbot. Antum kalau punya waktu luang ikut datang bersihin, nggak apa-apa. Antum pengen dapat pahala nih Jumatan, antum lagi free hari Jumat lagi free, datang aja lebih awal. Antum dapat pahala tuh. Bukan hanya pahala sholat Jumat, datang lebih awal, antum datang jam 8, jam 9. Antum ikutlah bersin-bersin kamar mandi di bawah rapiin, sikat-sikat untuk jamaah yang datang mau sholat Jumat. Antum lihat di atas ternyata marbotnya sendirian ngebersihin, bantu dia untuk ngebersihin. Antum dianggap memakmurkan masjid. Pahalanya besar. Dan kemudian banyak berzikir kalau di dalam masjid, banyak berzikir, menyebut asma Allah, kalimat-kalimat thayyibah. Itulah cara-caranya yang harus dilakukan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati masjid, memberikan kemuliaan kepada masjid. Jangan jadikan masjid seperti pasar. Kan suka di luarnya, di dalamnya kelihatan masjid, tapi luarnya tuh banyak orang dagang, jualan. Ya, suka ada pasar dadakan sebelum Jumatan, larang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh di emperan masjid. Tak boleh. Itu kata Nabi, "Idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid." Jika kalian melihat ada orang dia melakukan jual beli di dalam masjid, jual beli di dalam masjid, maka katakanlah, faqulu la arbahallah tijaratan. Allah tidak akan memberikan keuntungan bagi perniagaan. Ini ruangan masjid, di dalamnya dijual nggak boleh. Tapi kalau hari Jumat itu kan arena masjidnya jadi luas. Ya. Maka tempat-tempat yang di luar masjid yang orang masih bentangkan sejadah, mau melaksanakan sholat, kemudian di situ ada tempat dagangan, nggak boleh. Karena ada masjid-masjid itu yang besar-besar itu di mana tuh. Itu kalau Jumatan itu, jamaah Jumatan itu ada yang memang naik ke atas masjid ikut dengarkan khutbah, tapi banyak juga yang tidak langsung masuk, keliling. Tawaf di area sekitar masjid. Kenapa? Karena banyak pedagang, jualannya macam-macam. Dan pedagangnya memang belum tutup dagangannya. Belum tutup. Padahal dalam Al-Quran itu dibilang apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Nah ini khatib sudah sampai khutbah yang kedua. Masih keliling, lihat. Belum beli tuh, ngetek duluan. Nanti beli ini, nanti beli ini. Tapi udah lihat harganya. Nggak boleh.
Nabi ingatkan, kunu fid dunya adyafan. Jadilah kalian di dunia itu seperti tamu, adyafan. Berlaku di dunia seperti tamu. Kalau tamu itu bebas nggak? Nggak bebas. Kita ini tamu di bumi Allah Subhanahu wa taala. Tamu kita. Wattakhidul masajida buyutan, dan jadikanlah masjid itu sebagai rumah Allah. Wa'allimu qulubakum ar-riqqah, dan didiklah hati kalian itu sebagai hati yang penuh dengan rasa. Hati yang lembut, penuh dengan rasa. Wa aktsiru at-tafakkura. Jadikanlah diri kalian itu banyak sekali untuk bertafakkur, kata Nabi. Wal buka, banyak nangis, banyak tafakkur, banyak nangis. La takhtalifanna bikumul ahwa, dan janganlah kalian menjadi orang yang dipalingkan hati kalian menuju kesenangan-kesenangan duniawi. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Qatadah radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, "Ma kana li mu'min ayyura illa fi salasati mawatin." Tidak layak bagi seorang mukmin itu melainkan dia berada pada 3 tempat. Orang mukmin itu cuma ada pada 3 tempat itu. Apa saja itu? Yang pertama, fi masjidin ya'muruhu. Di masjid, di mana di masjid itu dia meramaikan masjid tersebut. Jadi orang mukmin. Tempat orang mukmin itu nongkrongnya yang pertama di masjid. Yang kedua, fi baitin yasturuhu. Di rumahnya sendiri, di mana rumah itu menaungi dia dari panas dan hujan. Yang ketiga, wa hajatin la ba'sa biha. Di tempat-tempat yang memang itu mubah buat dia. Tempat-tempat dia melaksanakan hajat, kantor, tempat meeting, boleh di situ. Selain 3 tempat itu bukan kebiasaan orang mukmin. Ya. Orang mukmin nongkrongnya lama di kafe. Bukan orang mukmin sejati. Imannya lagi turun, lagi tipis. Orang mukmin nongkrongnya nih, tempat nongkrong 3 tempat. Masjid, rumahnya, dan tempat dia melaksanakan hajat, melaksanakan aktivitas yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menyatakan bahwasanya orang munafik itu suka nggak betah lama di masjid. Al-munafiqu fil masjid qattayri fil qafas. Orang munafik itu kalau di dalam masjid itu dia seperti burung dalam sangkar. Ya. Nggak bebas deh. Nyaman dia. Nggak betah. Diriwayatkan suatu hari Khalaf bin Ayyub sedang duduk-duduk di masjid. Khalaf bin Ayyub duduk di masjid, datang putranya. Putranya datang ketemu sama dia, nyari ayahnya, ternyata ayahnya ada di masjid. Putranya Khalaf bin Ayyub ini dekatin ayahnya, terus bilang sama ayahnya, saya mau ngomong sebentar. Ternyata ayahnya tahu nih putranya nih mau berbicara dengan dia tentang urusan dunia, urusan bisnis. Nah, urusan dunia apa gitu mau dibahas. Itu Khalaf bin Ayyub, dia bilang sama putranya, mari sini, kita keluar. Diajak keluar ke masjid. Sudah berada di luar area masjid, terus ngobrol dia sama putranya. Orang-orang lain yang ada di masjid lihat Khalaf bin Ayyub ini kenapa keluar? Oh, ternyata ngobrol di luar sama putranya. Setelah selesai, putranya pulang. Dia masuk lagi ke masjid, duduk lagi di masjid. Ditegur sama teman-temannya. Kok kamu sampai harus keluar untuk menjawab pertanyaan putramu itu? Bukankah cukup engkau tinggal berucap saja tentang apa yang diinginkan oleh putramu itu? Ataupun kalau putramu teriak dari luar, bilang, ayah ini harga berapa sih? Harganya berapa nih? Ayahnya di dalam. Ayahnya di masjid, putranya jaga warung.
teriak ya berapa? Kan tinggal teriak doang. Oh, itu 5.000. Ini enggak, dia keluar, temuin putra, dia ngomong harganya. Kata orang-orang di masjid, kau tinggal teriak, apa yang pakai keluar, kasih tahu, terus masuk lagi. Apa kata Khalaf bin Ayyub? Ma takallamtu fil masjid bikalamid dunya. Saya tidak pernah berbicara di masjid dengan pembicaraan tentang dunia setelah sudah sekian tahun lamanya. Tidak pernah. Maka ketika hari ini ada putra saya, dia mau ngajak saya bicara tentang urusan dunia, maka saya pun tetap tidak akan meladeni pembicaraannya. Kecuali saya keluar, jumpa sama dia, dan di luar masjid saya bicara tentang dunia. Terus saya masuk lagi. Jadi sebegitunya orang-orang dulu itu memuliakan masjid. Dan akhirnya hidup mereka mulia dan dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap hamba Allah yang beriman, jika dia muliakan masjid, dia harus yakin dia bakal dimuliakan sama Allah. Karena ketika kita memuliakan masjid, kita sedang memuliakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi tamu yang terbaik di rumahnya Allah, tentu tamu yang terbaik akan diservis secara baik dan mulia, indah oleh sang pemilik rumah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.